Hai, saya mau memulai dengan sebuah pertanyaan. Apakah keluarga kamu lebih sering mengkritik atau memuji? Di keluarga, kamu lebih sering dipuji atau diuji? Kalau kamu merasa bahwa proses bertumbuhmu dipenuhi dengan kritikan dan menganggap itu adalah ujian, selamat, kamu termasuk orang beruntung karena punya kekuatan. Nama saya Syafira, anak sulung yang dari kecil udah akrab banget dengan sapaan sing ireng, kribo, elek, bungkring, dan sejumlah sebutan lain yang cuma ditanggapi dengan cengengesan sambil menikmati waktu mainnya. Dia yang selalu dipertanyakan kemampuan akademisnya dan dibandingkan dengan saudara kandungnya yang kebetulan memiliki nilai akademis dan penampilan fisik yang cukup berbeda dengannya. Hingga Vira kecil tumbuh menjadi anak yang pemalu, merasa berbeda dan penuh dengan keraguan-raguan karena nyaris selalu tidak dihiraukan. Menangis, menyendiri, selalu jadi pilihan. Hampir setiap hari kena omelan, gak jarang dibarengi sama sabetan sapu lidi. Ada yang pernah dikunciin di kamar mandi? Karena mungkin sebuah kesalahan yang kalau diingat sekarang, apa iya harus dipermasalahkan? Vira kecil adalah anak yang gak percaya diri, gak berani bersosialisasi, membuatnya lebih peka terhadap rasa. Sehingga muncullah karakter imajinasi yang membuatnya merasa aman dan senang. Membuatnya dalam proses yang seru dan memberikan harapan karena ia gak ngerasa sendirian. Walau hatinya terluka, namun harapannya gak pernah sirna. Seolah karakter imajinasi yang ada di kepalanya hadir dengan kekuatan super untuk membantunya tumbuh dewasa. Satu persatu mimpi dan imajinasi sang Vira kecil ini hadir dalam berbagai bentuk manifestasi yang sangat layak untuk disyukuri. Bahkan banyak yang gak pernah terbayangkan sebelumnya. Satu hal yang aku sadari adalah justru dari kerapuhan muncul sebuah kekuatan, the power of vulnerability. Dalam bukunya yang berjudul Daring Greatly, seorang Brené Brown, dia adalah penulis buku, seorang scholar, menjelaskan tentang vulnerability sebagai uncertainty, risk, and emotional exposure. Yaitu perasaan ketika keluar dari zona nyaman yang membuat situasi penuh dengan resiko dan ketidakpastian. Di pengalaman saya, bertumbuh dengan mengikuti standar kehidupan yang diterapkan oleh orang lain membuat saya tidak terkoneksi kepada diri sendiri. Bahkan lupa kalau saya punya potensi yang harus terus digali. Saya perlu secara berani mengambil peran dalam menjaga diri, mengakui diri saya seutuhnya. Kalau penampilan saya berbeda, lalu kenapa? Kemampuan untuk menunjukkan diri seapa adanya bukanlah sebuah kelemahan, namun kekuatan. Menyadari kalau saya perlu belajar, meminta dukungan dan berterima kasih kepada orang lain, justru menimbulkan sebuah ikatan. Bahkan dari pengalaman saya, masa kecil membuat saya mudah memaafkan, sehingga orang lain merasa nyaman, dengan begitu bisa saling memberdayakan. Ternyata dari kerapuhan bisa menjadi harapan untuk setiap tujuan. Kalau saja dulu saya memilih untuk menetap dalam rasa tidak nyaman karena apa yang disampaikan oleh orang lain tentang ketetapan yang Tuhan sudah ciptakan, maka hari ini saya gak akan berdiri di sini, berbagi pengalaman bersama teman-teman. Kesempatan untuk mewakili keberagaman yang ada di negeri ini gak akan saya alami. Terkoneksi dengan banyak perempuan yang memiliki keunikan, cerita hidup yang mengharukan namun penuh dengan pelajaran, bahkan dipercaya dan terpilih untuk mewakili brand nasional bahkan internasional, mungkin gak akan saya dapatkan. Tuhan menciptakan setiap makhluk itu dengan tujuan. Lalu kenapa saya tidak manfaatkan untuk berpartisipasi dalam membuat perubahan?
Bersama dengan teman saya, kami membuat To Be Honest YouTube channel yang punya tujuan untuk memberikan ruang aman bagi orang-orang untuk menceritakan diri mereka apa adanya. Saya bertemu dengan banyak sekali orang yang berani bercerita dalam keadaan serapuh-rapuhnya. Dari cerita mereka justru muncul bahwa inspirasi dalam keadaan terberat sekalipun tidak mendefinisikan nilai diri mereka. Kesuksesan bukanlah segalanya. Namun, kemampuan untuk mengakui bahwa kita punya keterbatasan, kekurangan, dan penuh dengan ketidaktahuan justru memberikan kesempatan bagi ruang-ruang diri untuk terisi dan memaksimalkan potensi. Kita nggak bisa sendirian. Perlu banyak dukungan untuk menjalankan setiap peran dalam fase kehidupan. Teman-teman, ketidakpastian adalah bagian dari kehidupan. Ketika kita menemukan kesulitan, jangan dilawan. Hadirlah dengan segala bentuk kesadaran bahwa it's okay untuk menjadi diri sendiri. Dengan segala kerapuhan yang adalah kekuatanmu, dalam keadaan teruji atau dipuji, kita tetap berharga. Izin bertanya nih Kak, bagaimana sih cara kita berdamai dengan masa lalu diri kita sendiri? Okay. Terima kasih. Nama siapa tadi? Felix. Felix, oke, thank you Felix. Ada yang belum didamaikan? Oke, kalau dari pengalaman saya pribadi, bagaimana berdamai dengan masa lalu? Saya melakukan self-assessment. Saya pergi counseling karena melihat indikasi ada banyak sekali pola yang berulang dalam kehidupan gitu. Dan karena saya tergerak untuk bertumbuh, karena saya percaya saya sebagai manusia punya hak untuk bertumbuh dan kesempatan itu harus saya ciptakan. Saya pergi ke profesional untuk membantu saya gitu. Ketika dalam proses bertumbuh tersebut atau istilah zaman sekarang healing, ini healing beneran ya, bukan jalan-jalan. Saya baru tahu ketika diarahkan gitu ya, bahwa masa lalu adalah bagian dari kehidupan yang gak akan pernah lepas dari kita. Gimana caranya berdamai adalah saya menerima bahwa hal tersebut terjadi pada diri saya dan teman-teman semuanya. Kita punya masa lalu, kita hidup di masa sekarang, masa depan itu belum pasti. Tapi yang pasti dengan menyadari masa lalu adalah bagian dari diri saya, setiap kesalahan perlu dimaafkan. Jadi saya memaafkan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Saya menerima bahwa itu adalah bagian dari hidup saya dan saya menjalankan hari ini tanpa beban karena proses memaafkan akan terus berjalan selama saya masih hidup tentunya gitu. Dengan kesadaran bahwa saya punya bagian dari masa lalu dan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di masa lalu saya bukan untuk menyakiti secara mereka sadari, tapi hal tersebut karena ketidaktahuan, karena ketidakmampuan dalam mengolah emosi, itu jadi jalan saya untuk mengubah situasi. Saya nggak ingin ada generasi berikutnya di dalam keluarga yang merasa tersakiti, hidup dalam perasaan penuh amarah dan sebagainya, tapi saya menerima, saya memaafkan dengan tujuan adalah ingin punya generasi yang lebih baik lagi, gitu sih. Gitu. Jadi itu cara saya berdamai.